Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Brahim Diaz dikabarkan terancam harus berpisah dengan AC Milan pada pertengahan masa pinjamannya dari Real Madrid meski dengan permohonan Stefano Pioli. Brahim sejatinya mengawali musim lalu dengan luar biasa mengingat ia berhasil mencetak 4 gol dalam 9 pertandingan pertama Serie A yang langsung memberikan Rossoneri 9 poin. Akan tetapi, ia tak lagi mampu mengulang performa tersebut setelah terserang COVID-19 dan bahkan kehilangan posisinya sebagai playmaker starter dari Frank Kessie dan Rade Krunic. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, Milan seharusnya bertemu Real Madrid dalam beberapa hari ke depan untuk membahas mengenai gelandang muda Spanyol tersebut yang memiliki 1 tahun tersisa dalam masa pinjamannya bersama klub sebelum keputusan harus dibuat terkait pilihan pembeliannya. Rossoneri akan memutuskan apakah akan mengaktifkan pilihan pembelian tersebut atau tidak dan beberapa waktu lalu Pioli menyuarakan harapannya agar pemain internasional Spanyol tersebut bertahan di klub selama setidaknya 1 musim lagi. Negosiasi antara kedua manajemen akan menjadi kuncinya. Meski dengan permohonan sang manajer, Brahim tetap berpeluang harus meninggalkan Milan lebih cepat dari yang seharusnya dan kembali ke Santiago Bernabeu musim panas ini, meskipun belum jelas apakah ia akan bertahan di sana atau dipinjamkan lagi ke klub lain. Kendati demikian, tak menutup kemungkinan pula jika ia justru tetap membela raksasa Serie A. Pemilik baru AC Milan, Redbird Capital, dikabarkan bakal memberikan dana belanja sebesar 100 juta euro pada Paolo Maldini dan Ricky Massara. Milan makin kece pada 2 musim terakhir. Bahkan pada musim tahun 2021-22 ini, Rossoneri berhasil meraih Scudetto. Meski juara, Milan tak berpuas diri. Mereka ingin memperkuat skuad asuhan Stefano Pioli. Sejumlah nama pun sudah masuk daftar belanja AC Milan. Posisinya beragam, dari pemain di lini belakang, tengah, dan depan. AC Milan butuh memperkuat timnya untuk tetap bisa bersaing di papan atas Serie A. Sekaligus agar bisa berbicara lebih banyak di Liga Champions. Target ini pun didukung penuh oleh pemilik baru Milan, Redbird Capital. Oleh karena itulah, pemilik Redbird yakni Gary Cardinale, siap untuk memberikan dana belanja yang cukup besar. Ia disebut akan memberi Paolo Maldini dan Ricky Massara dana belanja sampai 100 juta euro. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Dana ini sendiri disebut berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari uang hadiah Scudetto, kesuksesan masuk ke Liga Champions, plus uang yang sebelumnya tak mereka belanjakan pada bursa transfer Januari tahun 2022 lalu. Kampiun Serie A Liga Italia AC Milan dikonfirmasi telah meresmikan Alessandro Florenzi sebagai pemain permanen untuk tim asal kota mode Italia. Florenzi menjalani masa pinjaman dari klub ibu kota AS Roma selama setengah musim terakhir. Ia, sebelumnya didatangkan setelah masa bermainnya bersama Paris Saint-Germain PSG habis. Alessandro Florenzi yang berusia 31 tahun itu tampil mengesankan musim ini di bawah besutan pelatih Stefano Pioli. Sebagai pemain serba bisa, ia dapat mengisi ruang yang dibutuhkan oleh Pioli. Bahkan, Florenzi berhasil membantu saya memenangkan Scudetto untuk pertama kalinya setelah 11 tahun penantian. Seperti yang dikutip Calcio Mercato, Jumat, 10/6, sutradara Milan Paolo Maldini dan Frederic Massara menyepakati kepindahan sang pemain dari AS Roma dengan biaya 3 juta euro. Florenzi telah melakoni 30 pertandingan bersama di Avolo Rosso yang meliputi 24 partai Serie A, 4 di Liga Champions, dan 2 di Coppa Italia. Dari 30 pertandingan yang dilakoni, Florenzi berhasil menorehkan 2 gol yang semuanya dicetak di ajang Serie A Italia. Legenda AC Milan yaitu Demetrio Albertini, meyakini bahwa Sandro Tonali punya segalanya untuk menjadi ikon baru Rossoneri. Sandro Tonali tampil impresif dalam menggalang lini tengah AC Milan di musim kemarin, yang sukses menggondol titel Scudetto perdana dalam 1 dekade terakhir. Gelandang berusia 22 tahun itu tercatat hanya absen 2 kali saja di Serie A 2021-22, dan mampu mengemas 5 gol plus 3 assist di posisinya sebagai gelandang bertahan. Melihat penampilan impresif Tonali bersama Milan, Demetrio Albertini meyakini bahwa ex-gelandang Brescia itu bisa menjadi ikon baru klub di masa depan.
Hal ini diungkapkan oleh Albertini dalam wawancaranya bersama La Gazzetta dello Sport. Jika melihat usia, spirit serta darah Italia yang ada pada dirinya, Sandro punya segalanya untuk menjadi ikon baru klub, ucap Albertini yang dulu juga merupakan seorang gelandang bertahan. Saya sudah pernah berkata seperti ini sejak pertama kali kedatangannya ke Milan, meskipun pada akhirnya dia sempat kesulitan di periode awal membela klub. Namun kita perlu mengingat bahwa sekarang semua ada di tangannya sendiri. Saya setuju apabila pemilik klub yang baru menjadikan Tonali sebagai pilar masa depan Milan. Akan tetapi semua itu terserah bagaimana dia menerima tantangan tersebut dan menjalaninya dari waktu ke waktu, tutup Albertini yang mengantongi 406 laga bersama Milan dari tahun 1988 hingga 2002. AC Milan dikabarkan telah sepenuhnya yakin terhadap bintang klub Brugge Charles de Ketelaere dan siap membuka negosiasi dalam waktu dekat ini. Menurut pemberitaan dari Il Corriere dello Sport, ada dua pemain yang Rossoneri yakini layak diinvestasikan untuk lini serang, namun De Ketelaere mungkin merupakan pilihan pertama mereka. Manajemen yakin gelandang 21 tahun tersebut adalah pemain dengan kualitas besar saat ini, namun juga memiliki potensi dan sudah memiliki pengalaman di kompetisi Eropa yang berarti ia mempunyai karakteristik ideal yang diinginkan Milan dan proyek mereka. Harga jual yang dipasang klub Brugge terhadap pemain internasional Belgia tersebut berada di kisaran 30 juta euro atau setara Rp 468 miliar dan ada persaingan dari sejumlah klub di penjuru Eropa dalam perburuannya. Akan tetapi, Rossoneri kemungkinan ingin segera memulai negosiasi konkret untuk memboyongnya ke Serie A pada bursa transfer musim panas nanti. De Ketelaere bisa bermain sebagai striker, gelandang serang, atau bahkan winger kanan. Ia telah membukukan 18 gol dan 10 umpan gol dalam 49 penampilannya di semua kompetisi musim lalu bersama klub Brugge. Dengan pencapaian yang diraihnya tersebut tak heran jika Milan sangat menginginkan servisnya untuk memperkuat skuad musim depan. Selain itu, ia juga masih berusia muda yang berarti ia memiliki banyak ruang yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi di masa depan. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan makin dekat merampungkan transfer Renato Sanches ketimbang Sven Botman. Milan bakal aktif berbelanja pemain pada musim panas ini. Sebab mereka sudah puasa pada pertengahan musim kemarin. Sejumlah nama disebut akan diangkut Milan. Salah satunya adalah Sven Botman. Bek asal Lille itu masuk bidikan Milan sejak musim dingin kemarin. Tapi sayangnya klub tempatnya bernaung ogah melepasnya di tengah musim. AC Milan kemudian disebut intens mendekati Sven Botman. Sebab Simon Kjaer makin menua dan musim panas ini mereka mungkin akan ditinggalkan oleh Alessio Romagnoli. Milan pun disebut mendapat kabar positif. Botman dikabarkan berminat merapat ke San Siro. Ia juga disebut diincar oleh Newcastle. Tapi bek asal Belanda itu disebut lebih suka gabung Rossoneri. Selain Sven Botman, AC Milan juga mendekati pemain Lille lainnya. Pemain itu beroperasi di lini tengah yakni Renato Sanches. Milan musim depan akan kehilangan Frank Kessie. Kontrak gelandang Pantai Gading itu di San Siro berakhir pada musim panas 2022 ini. Sanches juga disebut sebagai salah satu pemain yang diprioritaskan Milan. Kini ada kabar bagus terkait perburuan pemain Portugal tersebut. AC Milan kini disebut selangkah lebih dekat untuk merampungkan transfer Renato Sanches ke San Siro ketimbang Sven Botman. Kabar ini diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Menurut laporan itu, agen dari Sanches yakni Jorge Mendes sudah mencapai kesepakatan dengan AC Milan. Jadi sekarang Rossoneri tinggal bernegosiasi dengan pihak Lille. Laporan itu juga mengklaim bahwa Lille sudah memberikan lampu hijau pada Botman untuk gabung Milan. Akan tetapi Rossoneri merasa bahwa mereka tak akan bisa menuruti permintaan harga klub Prancis itu. Milan pun kini bahkan makin terancam tak bisa mendatangkannya. Sebab kabarnya Manchester United juga mengincar Botman. William Saliba sepertinya belum dipercaya Arsenal. AC Milan buka pintu, siap menyambut bek tengah yang masih muda itu. AC Milan butuh amunisi tambahan di pos bek tengah. Rossoneri sebenarnya mengincar Sven Botman dari Lille, tapi jika tak kunjung dapat satu nama diincar. Dia adalah William Saliba. Dilansir dari Football Italia, William Saliba adalah bek tengah asal Prancis yang masih berusia 21 tahun. Pada tahun 2019 lalu, Arsenal memboyongnya dari Saint-Étienne. Sayangnya, Saliba belum dapat kepercayaan dan dipinjamkan ke klub-klub Liga Prancis. Terakhir pada musim lalu, Saliba memperkuat Marseille. Saliba tampil oke dan diganjar penghargaan pemain terbaik Liga Prancis.
Arsenal dikabarkan masih akan memberikannya waktu untuk berkembang. Kalau Saliba balik ke tim, dia tidak akan mendapat waktu bermain yang banyak karena ada Ben White dan Gabriel, terang manajer Arsenal, Mikel Arteta pada akhir musim lalu. AC Milan dikabarkan mau mendekati Arsenal dan meminjam William Saliba. Dengan waktu durasi, hanya 1 musim. Saliba dinilai bisa memberi kedalaman skuad di lini belakang. Saliba juga akan mudah beradaptasi karena tak sedikit pemain asal Prancis di Milan seperti Mike Maignan, Pierre Kalulu, Theo Hernandez, dan Olivier Giroud. Kontrak Saliba di Arsenal masih tersisa sampai tahun 2024. Apakah Arsenal mau meminjamkannya lagi? AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan Nicolo Zaniolo untuk memperkuat sayap kanan lini serang mereka, namun AS Roma memasang harga yang sangat tinggi. Menurut pemberitaan dari Sport Mediaset, Rossoneri terus memantau situasi Zaniolo sebagai tambahan kekuatan untuk memoles sayap kanan mereka musim depan dan penyerang Giallorossi tersebut tampaknya telah membuat manajemen tertarik pada potensinya. Rasa-rasanya, pergantian pemilik dari Elliott Management ke Redbird Capital Partners bakal memberikan anggaran cukup besar yang bisa digunakan untuk belanja pemain pada bursa transfer musim panas ini. Kendati demikian, permintaan Roma untuk winger 22 tahun tersebut adalah sebesar 50 juta euro atau setara Rp 778 miliar, nominal yang dianggap terlalu tinggi oleh Milan. Paolo Maldini dan Ricky Massara telah berupaya menyisipkan Alexis Saelemaekers yang dihargai 20 juta euro atau Rp 311 miliar sebagai penukar dalam transaksi. Akan tetapi, jarak antara kedua belah pihak tak kunjung terjembatani. Kedua direktur Rossoneri tersebut diperkirakan akan menjajal upaya baru ke depannya, mungkin dengan menaikkan tawaran tunai untuk meyakinkan Giallorossi agar bersedia melepas pemain internasional Italia tersebut. Meski santer dikaitkan dengan sejumlah target berbeda untuk memperkuat area winger kanan mereka, Milan tampaknya telah memilih Zaniolo sebagai target utama. Kini, manajemen perlu berjuang keras mengubah resolusi Roma yang kuku enggan berpisah dengan bintang mereka meskipun selama ini klub ibu kota tersebut kesulitan memperbaharui kontraknya. Penyerang veteran AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, dikabarkan siap memperpanjang kontraknya usai meraih gelar juara Liga Italia tahun 2021 sampai tahun 2022. Dia akan menambah masa baktinya selama 1 tahun lagi di AC Milan. Menurut laporan dari Football Italia yang dilansir pada Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022, Rossoneri ingin mempertahankan Lord Ibra julukan Ibrahimovic. Mereka masih membutuhkan jasa pria berpostur jangkung itu hingga tahun depan. Zlatan Ibrahimovic akan menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun lagi dengan Milan, mengikatnya ke klub sampai dia berusia 41 tahun, bunyi pernyataan Football Italia. Pasalnya, pemain veteran asal Swedia yang saat ini berusia 40 tahun itu menjadi bagian penting dari tim besutan Stefano Pioli musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Ia berhasil mencetak 8 gol dalam 23 penampilan. Ibrahimovic juga sering menjadi motivator berpengalaman di ruang ganti Rossoneri. Ia membantu pemain yang lebih muda untuk tetap fokus untuk merebut Scudetto dari Inter Milan. Sebab itu, Ibrahimovic kini siap menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun bersama AC Milan. Mengingat kontrak penyerang Swedia itu tidak lama lagi akan berakhir di tahun ini. Di sisi lain, operasi lutut baru-baru ini akan membuat Ibrahimovic absen hingga paling cepat Januari tahun depan. Meski belum bisa bermain, dia masih menjadi sosok penting di ruang ganti. Kabarnya, pemain berusia 40 tahun itu akan bertemu dengan Direktur Rossoneri pekan depan untuk menentukan masa depannya. Kabar ini pun akan ditunggu-tunggu oleh fans AC Milan di seantero dunia.